Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mei selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dalam menyusun makalah ini, dan teman-teman prodi Ekonomi Syariah tahun 2020. Saya di sini akan presentasi tentang makalah yang saya bikin, yang saya susun dengan bab penawaran. Teori penawaran pada ekonomi Islam sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembahasan teori permintaan dalam ekonomi Islam. Tidak ada perusahaan yang bersedia berproduksi ketika tingkat harga yang berlaku lebih kecil daripada biaya variabel rata-rata. Jadi setiap perusahaan hanya akan berproduksi jika harga yang berlaku lebih tinggi daripada biaya variabel. Seperti halnya pada permintaan dalam Islam yang diturunkan dari fungsi konsumsi, maka teori penawaran Islam pada hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu-individu perusahaan dalam analisis biaya. Pada dasarnya terdapat garis harga yang tak terbatas jumlahnya di atas titik perpotongan antara kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata, dan dari sinilah kita akan menemukan beberapa kuantitas yang dapat ditawarkan pada setiap tingkat harga. Pembahasan yang saya bahas adalah pengertian dari teori penawaran. Ini fokus penawaran umum. Yang sebelumnya saya terlalu masuk ke bidang penawaran Islami atau syariah. Yang kedua, jenis penawaran. Dan yang ketiga, faktor mempengaruhi penawaran. Ilmu ekonomi menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan ada yang namanya permintaan dan penawaran. Harga dan kuantitas suatu barang atau jasa akan saling mempengaruhi satu sama lain. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa itu penawaran, permintaan, agar dapat memprediksi fenomena ekonomi di masa mendatang. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang ditawarkan bertambah. Begitu juga harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun atau semakin sedikit. Jenis-jenis penawaran. Penawaran adalah perilaku seorang untuk menawarkan barang atau jasa orang lainnya. Namun pada ilmu ekonomi, penawaran dibagi menjadi dua, yaitu penawaran mikro dan penawaran makro. Penawaran mikro adalah penawaran jenis ini penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang, jasa langsung pada konsumen. Dan penawaran makro, jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Jadi tidak fokus hanya menawarkan dengan perorangan, tapi lebih fokusnya di perusahaan, mungkin bisa masuk di Indomaret gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran dan produksi mempunyai hubungan yang erat. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang, jumlah produsen, bencana alam. Bencana alam juga mempengaruhi penawaran di lapangan. Harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkirakan harga di masa depan, kebijakan pemerintah, dan situasi politik di negara. Nah, itu tadi saya sebutkan beberapa faktor. Jadi bisa dibaca di makalah saya yang saya share di grup. Lalu kesimpulan pada pembahasan makalah ini,
makalah ini, peran penulis sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Hal-hal yang mendorong dan menghambat kegiatan produksi berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Teman-teman, terlepas dari itu semua, kami menyadari sepenuhnya masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat, tata bahasa. Oleh karena itu, saya menerima saran dan kritikan bagi pembaca teman-teman agar saya dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini yang saya tulis bermanfaat bagi saya serta teman-teman yang membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.